Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Nah, pertanyaan pertama, jelaskan bagaimana Farewell dan sistem deteksi intrusi memanfaatkan teknik kriptografi untuk meningkatkan keamanan jaringan. Nah, jawabannya itu adalah penggunaan Farewell dan sistem deteksi industri dengan teknik kriptografi Farewell dan sistem deteksi IDS menggunakan teknik kriptografi untuk meningkatkan keamanan jaringan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, enkripsi data. Farewell dapat mengenkripsi data yang lewat sehingga meskipun data tersebut disadap, isinya tidak dapat dibaca tanpa kunci enkripsi yang sesuai. Nah, yang kedua itu tanda tangan digital. Sistem deteksi intrusi menggunakan tanda tangan digital untuk memverifikasi keaslian data yang masuk. Nah, yang ketiga itu integritas data. Teknik khas yang digunakan dalam Farewell dan IDS membantu memastikan bahwa data tidak diubah selama pengiriman. Nah, yang keempat itu autentikasi. Kriptografi digunakan untuk autentikasi, penggunaan, dan mengakses jaringan. Nah, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua yaitu kapan kriptografi pertama kali digunakan. Kriptografi telah digunakan sejak zaman kuno. Salah satu contoh paling awal adalah penggunaan teknik substitusi sederhana oleh bangsa Mesir kuno sekitar 1900 Masehi, sebelum Masehi. Namun, penggunaan kriptografi yang lebih sistematis mulai terlihat pada zaman Romawi dengan metode seperti Kaisar Cipher yang digunakan oleh Julius 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 Caesar untuk mengamankan komunikasi militer. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan ketiga. Sebutkan dan jelaskan fungsi hash dalam kriptografi. Jawabannya yaitu fungsi hash dalam kriptografi memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama, integritas data. Fungsi hash menghasilkan nilai hash unik untuk data tertentu. Jika data diubah, nilai hash yang dihasilkan akan berbeda, memungkinkan deteksi perubahan. Yang kedua, penyimpanan password. Password biasanya disimpan dalam bentuk hash. Ini meningkatkan keamanan karena bahkan jika database diakses, password tidak dapat diperoleh. Yang ketiga, tanda tangan digital. Hash digunakan dalam tanda tangan digital untuk mengamankan dokumen. Hash dari dokumen ditandatangani dengan kunci pribadi untuk membuktikan keaslian dan integritas. Yang ketiga, struktur data. Fungsi hash juga digunakan dalam struktur data seperti hash table untuk mempercepat proses pencarian dan penyimpanan. Itulah tadi jawaban dari pertanyaan ketiga. Selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan keempat. Jadi, jelaskan bagaimana penanggulangan dari kelemahan-kelemahan kriptografi tersebut. Jadi, penanggulangan kelemahan kriptografi dengan cara yaitu pertama, penggunaan algoritma yang kuat. Memilih algoritma kriptografi yang telah terbukti aman dan memiliki panjang kunci yang cukup untuk melawan serangan brute force. Yang kedua, rotasi kunci. Secara berkala mengganti kunci enkripsi untuk mencegah exposure jangka panjang. Yang ketiga, audit keamanan. Kita melakukan audit dan penilaian keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki potensi kelemahan. Dan yang terakhir, implementasi protokol keamanan menggunakan protokol yang telah teruji seperti TLS atau SSL untuk melindungi data yang sudah ditransmisikan. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kelima, yaitu bagaimana post quantum kriptografi berupaya mengatasi masalah tersebut untuk tetap menjaga integritas dan kerahasiaan data di masa depan. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa post quantum kriptografi atau yang disingkat dengan PQC adalah bidang kriptografi yang berupaya mengembangkan algoritma yang aman dari serangan komputer kuantum.
Ada beberapa cara PQC berupaya menjaga integritas dan kerahasiaan data di masa depan. Yang pertama, algoritma yang tahan serangan kuantum, yaitu mengembangkan algoritma baru yang tidak dapat dengan mudah dipecahkan oleh algoritma kuantum seperti Shor algorithm. Contohnya yaitu termasuk algoritma berbasis Little, kode, dan multivariat. Selanjutnya, standarisasi. Organisasi seperti NIST sedang melakukan proses standarisasi untuk algoritma PQC, memastikan bahwa ada metode yang aman dan efisien untuk digunakan. Nah, selanjutnya itu dukungan untuk transisi, mengembangkan strategi untuk transisi dari algoritma kriptografi klasik ke algoritma PQC tanpa mengganggu layanan yang ada. Dengan memanfaatkan inovasi dalam PQC, diharapkan bahwa sistem keamanan akan tetap kuat dan dapat diandalkan meskipun ada kemajuan dalam teknologi komputasi kuantum. Nah, itu saja jawaban dari pertanyaan kelima. Selanjutnya saya kembalikan. Baik, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.